Teknologi mengalami kemajuan. Kita mengetahui perkara tanpa ke tempat kejadian. Mendapat info tanpa perlu informan. Semua mudah berkat majunya peradaban. Namun ada saja yang tak sejalan. Yang menerima berita tanpa tahu kebenaran. Lantas percaya dengan penuh keyakinan dan sigap menyebarkan. Lalu, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Hoax bikin chaos. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Hoax bikin chaos. Di era sekarang ini semakin mempermudah orang untuk bertukar informasi. Kemajuan teknologi termasuk sosial media yang ada pun mulai banyak bermunculan. Sebut saja Instagram, Twitter, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Namun kemudahan tersebut nyatanya masih digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal pada pasal 45A ayat 1 telah menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Apakah hal tersebut dapat diminimalisir agar orang-orang tidak mudah percaya dengan berita hoax yang tersebar di grup sosial media? Untuk itu, di samping saya saat ini sudah ada Pak Mamat. Pak Mamat dari pihak yang berwenang ya Pak. Iya. Dan ini ada yang akan ditanggapin Pak Mamat nanti. Pak Romli. Oh, iya. Pak Romli dari komunitas apa tadi Pak? Dari komunitas Mas Pion. Mas Pion. Pak Romli dari Mas Pion. Mas Pion dari mana itu Pak? Mas penyebar info. Oke, Mas penyebar info. Bapak bangga ya? Saya bangga sekali karena sudah beberapa kali saya diundang di sini dan mengalami hal yang baru dengan set yang baru. Dan tapi belakangnya sekarang dengan background green screen ya. Yang seperti biasanya pakai backdrop asli nih. Ini untuk ditekankan lagi, ini green screen bukan backdrop asli yang kayak biasanya. Jadi seperti yang kita tahu di masyarakat itu sering banget beredar berita-berita hoax gitu yang belum tentu, namanya hoax belum tentu itu tuh benar. Dan itu sungguh sangat meresahkan. Dari Bapak sendiri pihak yang berwenang gimana tuh Pak pendapatnya? Ya pasti sangat menyayangkan dengan kejadian-kejadian seperti ini karena kan keadaan kita tuh kan ya memang susah ya, banyak pengangguran, banyak ya ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang juga tidak bekerja. Jadi kalau banyak waktu tuh memang lebih gampang menyebarkan info gitu. Kalau orangnya punya kerjaan gitu gampang menepis hal-hal seperti itu karena nggak punya waktu. Iya. Jadi untuk mengisi kekosongannya sebenarnya ya. Iya. Kalau julid sama orang lain kan terhibur ya gitu, hiburan gratis. Jadi mau nggak mau pasti senang sebar-sebar kepalsuan tuh senang. Iya. Dan kalau dari pihak Bapak sendiri kewalahan nggak sih menghadapi yang kayak gini Pak? Oh pasti kewalahan karena yang hidupnya hampa lebih banyak daripada orang yang hidupnya bermakna gitu. Jadi mau nggak mau. Karena yang hidupnya hampa lebih banyak daripada orang yang hidupnya bermakna. Why you bully me? Dari Pak Romli yang hidupnya hampa, gimana tanggapannya Pak? Bukan masalah hampa. Tadi Bapak Mamat kan sudah menjelaskan orang yang pekerja itu namanya orang yang udah nggak punya waktu dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Bapak sebenarnya orang itu kan yang dimaksud. Oh iya, jadi tuduh-tuduhan. Saya punya pekerjaan, makanya saya nggak gitu senang nyebarin. Punya waktu? Gue nggak punya, kalau buat hoax nggak punya. Pakai jam nggak? Pakai. Berarti punya? Punya waktu. Berarti punya? Anda? Saya yang tidak punya waktu untuk oh benar. gitu. Oke, dia tidak punya
punya waktu. Kita lihat dengan hal yang sederhana aja sih. Ibu bisa menyimpulkan kan siapa sih yang sebenarnya orang itu yang nggak punya pekerjaan, orang itu yang punya rutinitas. Udah bisa tebakan? Bisa banget. Okay. Dari saya cara kan ngomongnya. di sini sebagai impostor nih. Orang yang difitnah sebagai orang yang dibilang nggak punya pekerjaan. Dia merasa difitnah. Jadi menurut saya kan menyebarkan berita. Itu bukan maksud saya untuk namanya karena nggak punya kerjaan. Gitu. Karena nggak punya kerjaan, tapi punya berita. Istilah saya itu kurir di situ untuk mengantarkan berita-berita. Tapi bukan saya yang untuk disalahkan. Lihat siapa yang orang pertama itu ngasih ke saya. Nah, justru orang itu yang harus. Tapi Bapak sendiri kalau misalkan punya berita kurirnya ya? Iya, saya kurir nih. Mengantarkan aja. Mengantarkan aja. Kalau saya nggak pesen, Bapak tetap antar. Langsung dong, kan itu ada call center. Telepon langsung ke bersangkutan. Saya udah lepas tangan kalau dari situ. Karena saya kan orang kedua. Orang kedua itu merasa hal yang untuk dipariwarakan doang, Pak. Itu gimana Pak? Dia merasa kayak nggak bertanggung jawab nih kalau itu berita benar-benar hoax misalkan. Dia yang cuma menyebarkan, enggak lah bukan tanggung jawab saya. Kan saya cuma membawakan. Itu bisa. Jadi sending forward doang gimana Pak tuh? Tapi kalau kita memakai logika penyebaran video porno kan yang salah yang nyebar ya, bukan yang bikin. Bikin bukannya boleh ya? Beda ya? Kalau bikin boleh. Saya baru tahu malah. Emang bikin boleh ya? Kalau koleksi pribadi boleh. Asal jangan disebarkan. Betul. Iya. Penyebaran yang tidak boleh. Nah, ini dalam bentuk visual apa bentuk teks? Kan kita bicara tentang teks yang masalah hoax atau tidak. Benar nggak Bu Rizka? Semua. Oh, untuk mencakup semua? Iya. Oh, kalau video, teks sendiri, video bisa. Yang penting itu kalau beritanya belum bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya, itu jatuhnya hoax. Berarti itu hitungannya konsepnya sudden death dong? Apa itu? Barengan nih kita nanya apa itu? Sesuatu yang imbang. Deadlock, betul, deadlock yang imbang. Karena yang teks bisa berupa yang difitnah yang membuat, tapi untuk yang gambar itu dalam bentuk video bisa jadi yang benar nggak? Secara hukum itu sudah diatur. Nah itu. Kalau yang menyebarkan sudah pasti ada ininya kan. Yang membuat itu, kalau tidak salah hukumnya yang kena malah kelalaian menyimpan ya. Tapi yang menyebarkan lebih. Kalau diri saya pribadi, kalau semisal emang tugas saya untuk menyebarkan itu tahu-tahu. Tugas saya menyebarkan. Siapa yang ngasih tugas Anda menyebarkan? Orang awal pertama yang ngasih ke saya. Jadi ada jenjang karir kayaknya mereka. Orang emang di pesan-pesan forwardan itu selalu ada tolong disebar. Iya. Kalau nggak ada, keluarga Anda akan mengalami kemalangan. Iya, pokoknya 10 teman dah. 10 teman misalnya tidak menyebarkan, maka akan terjadi suatu hal. Oke, mau nggak mau kan? Bukan musyrik atau gimana, itu teks yang emang kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang emang kita bisa sumpah sendiri loh. Tapi gini, orang juga harus belajar bahwa media udah berubah. Kalau dulu ancaman pakai fotokopi mahal, fotokopi. Kalau forward WhatsApp kan cepet ya. Pakai data kadang numpang wifi di convenience store gitu. Kalau dulu fotokopi, kalau sebar pesan ini ke 100 orang, keluarga Anda mengalami kemalangan. Kalau kali 200 perak aja kan udah 20.000. Yang penting tulisan menurut saya. Tulisan yang bisa dibaca. Saya pun ada buktinya loh kalau Bapak atau Ibu mau lihat. Nih, WA yang masuk, WhatsApp yang masuk ke saya untuk di forward ke orang lain karena saya yakin ini hal yang bermanfaat. Begini isinya. Ini bawang putih yang besar, ambil 8 biji. Dikupas kulitnya, ditaruh mangkuk, dituang 7 gelas air mendidih selama 3 menit. Setelah itu diminum langsung 2 gelas. Ternyata pasien yang kena virus corona sembuh di hari kedua atau setelah malam minum air bawang putih ini. Tuh, begitu. Jadi dengan air bawang putih itu bisa menyembuhkan virus corona. Itu salah satu berita yang disebarkan sama Pak Romi. Tapi jaminannya apa? Kalau misalnya orangnya tambah sakit? Enggak lah, bawang putih, bawang kebaikan. Legenda coba. Emang kalau bawang merah apa? Bawang kejahatan. Bawang kejahatan. Oh gitu. Jadi dia akan bisa netralisir badan kalau misalnya ada virus-virus di dalam.
Berarti kalau misalkan minum air rebusan bawang putih bisa sembuh dari corona? Bisa. Pas minum air rebusan bawang merah dia bisa kena corona gitu? Bukan mau... Anda kenapa bikin hoax sendiri? Kalau kayak gini. Saya nanya, Pak. Ya, Iya kan? Pak, gimana? Bapak menanggapi hal ini masuk akal kan? bukan, tapi kan ini kan seperti fakta yang tidak ada tanggung jawabnya. Tahu dari mana? Maksudnya ini bukan profesional gitu atau dari lembaga perawatan yang menyebarkan ini. Kita nggak tahu sumbernya dari mana, kan bisa merugikan banyak orang, Pak. Nah, mungkin orang itu hanya mendekatkan konsep teori, bukan praktek. Coba bawa praktek dulu. Kemungkinan besar bisa. Pak Romi sendiri sudah ada prakteknya dan ada bukti yang sembuh? Belum sih. Karena saya nggak ada penyakit pandemi yang seperti ini. Tapi Pak Romi Tapi kayaknya Bapak yakin mau bang. sebar aja gitu, Pak. Iya. Mau sebar karena bermanfaat. Oh, iya. Berita loh ini. Iya. Gimana menurut Bapak dan Ibu di sini? Saya semakin ngerti kenapa hoax tuh makin sulit digagalkan karena emang mental penyebarnya seperti ini. Gitu. Penyebar dan penerimanya kayak gini ya. Susah. Tapi kayaknya Pak Romli ini yakin sekali kalau berita-berita ini tuh bermanfaat dan tujuannya baik gitu. Baik. Tapi banyak korban, Pak. Banyak orang-orang yang akhirnya dirugikan karena berita-berita yang belum valid ini, yang jatuhnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Pak Romli biar makin yakin, saya undang aja langsung salah satu korban hoax ya. Iya. Ini beneran nih? Iya beneran. Kita sambut saja Pak Ombres. Silakan Pak. Oke. Om Ras. Iya Pak Ombres, apa kabar Pak? Saya teh baik pisan atuh. Dari PW Gaskin, boleh tahu PW Gaskin itu apa Pak? Ya PW Gaskin teh pandan wangi nggak pakai miskin. Oke. Ya, karena beras-beras saya teh tidak bukan untuk orang-orang miskin. Jadi Pak Ombres ini memang pedagang beras ya? Iya betul betul. Iya jadi Pak Ombres, kita kan lagi ngomongin hoax ya. Dengar-dengar Pak Ombres ini salah satu korban belakangan ini berdampak sekali penjualan berasnya karena hoax jadi menurun ya Pak? Eta pisan teh. Kumaha nya ceritanya sedih Cerita dulu Pak. saya teh terganggu pisan dengan beras-beras hoax itu gitu. Karena teh banyak yang bilang beras saya teh plastik gitu, padahal beras saya teh dari Cianjur bukan dari Korea. Cianjur ini teh Cianjur bukan Korea gitu. Hoax itu merugikan saya tuh teh. Iya. Beras saya teh saya tanam tuh dengan penuh hati gitu, dengan sekeluarga semua makan nasi gitu. Saya sedih pisan karena merugikan saya, batu usaha saya teh berantakan. Bukan ngomongin muka bapak gitu ya. Tapi Bapak ngeliriknya ke sini Pak, seakan-akan. Bawaannya. Karena Pak Romi salah satu orang yang suka menyebarkan berita-berita seperti itu Pak, yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Pak Mamat sendiri, Pak Mamat melihat ini pemandangan. Pak Mamat teh, si bapak ini, bapak Kang Romli. Bukan Anda. Bapak kenapa nyaut? Pak Mamat bisa dilihat seperti ini kan kayak, ya Pak, maaf tadi siapa namanya? Pak Ombres. Ombres, ya. Pak Ombres sendiri kan adalah korban dan kita bisa lihat kekesalannya dia bagaimana. Kira-kira ada nggak sih tindakan yang bisa mempersempit laju penyebaran hoax ini Pak? Wah, sulit ya. Kalau emang ngototnya segini, Iya. ini dikali 10 berat memang. Berat. Ini baru satu udah kayak Baru gini satu ya? sudah begini. Ini percaya nggak? Ini Bapak ini lagi matengin nasi atau enggak? Tidak atuh kan saya iya. lagi nyolok atuh. Itu Kalau saya properti. nyolok ya matengin. Itu Ya. properti. Enggak, kirain saya mau coba ini beras beneran Coba, jadi plastik. bapak teh coba sendirinya. Ini ada berasnya. Nah, coba bapak makan teh benarnya. Jangan. Mungkin kalau dimakan terus kenapa-napa penyebar hoax jadi kurang satu. Coba bapak makan. Ini teh beras dari saya bawa dari Cianjur. Ini beneran, Asli. ini beneran ada ya? Ada atuh bapak. Niat ya? Niat atau emang saya? Coba. Aslinya. Asli. Tidak plastik atuh. Kalau plastik ada bunyi ketek gitu. Nah, bisa ditelan? Enggak, tapi tajam nih di tenggorokan. Tajam Pak. Tapi ini beras asli. Coba. Biasanya saya Kalau misalkan plastik dia tuh nggak bisa pencet. biasanya Ini bisa dipencet itu nasi atuhnya. Tuh, ini baru satu bukti kalau Ini baru sekitar beras loh. Iya. Kalau ancaman bom bagaimana, Bapak? Kenapa terus nyebarin? Ternyata nah, nggak ada. kalau bom kan kita yang lihat dari dia ngirimnya kayak gimana Pak?
tahu dari mana yang mana asli, mana palsu. Gambar api-api pecah kalau dikirim emoticon kayak gitu udah pasti bom Pak yang dikirim. Tadi katanya kalau pakai emoticon Punten atau bapaknya nggak sah. pemadam kebakaran aja kalau ngecit sama temennya nggak pakai emoticon api. Buat nandain. Buat nandain mana yang penting, mana yang emang bercanda Pak. Kalau itu penting Pak, soalnya api kan lebih orang gampang kena ego Pak. Cepet naiknya. Yang namanya panas-panas itu cepet naik ego. Nah justru ini Pak, saya mengklarifikasi bahwa Bapak jangan sembarangan jual beras Pak. Bapak jangan sembarangan. Nonton banget deh. Mbak, mending tutup aja Mbak. Ini kayak gini-gini jangan dikasih panggung lama-lama. Saya kan udah bawa beras dari Cianjurnya. Jangan dikasih panggung lama-lama, bahaya. Jual beras anjir. Demi hoaxnya tuh dibilang benar. Ya ampun Pak, bisa keluar nggak dari ruangan saya? Iya. Ini nih beras saya spesial kalau maling teriak maling nih begini, maling teriak maling. Orang disuruh jangan begadang, kayak begadang pedagang. Saya teh jauh-jauh dari daerah saya teh bawa magicom isinya beras. Dibilang plastik. Udah mending Ini Pak. kalau dibuka ada suara. Suara apa? Kamu beras CGR Cianjur. Lucu kan? Lucu banget ini. Pesannya sudah ya. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah bukan tamu.